Halo semuanya, kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-30. Nggak terasa, udah 30 kali kita ada sesi 1 jam ini. Terima kasih para subscriber, penonton yang sudah setia mengikuti sesi-sesi kami. Insya Allah, dukungan Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua menjadi penyemangat kami untuk terus menghadirkan sesi-sesi bermutu lainnya. Sesi ke-30 ini khusus akan membahas pengelolaan dana haji. Seperti kita ketahui, kloter pertama ibadah haji tahun 2023 telah diberangkatkan tanggal 24 Mei lalu. Keberangkatan ini merupakan bagian dari keberangkatan 221.000 jemaah haji asal Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dana yang mengalir untuk biaya keberangkatan ibadah haji berjumlah lebih dari 22 triliun rupiah. Tapi hanya 70% dari jumlah itu yang dibayar oleh para jemaah haji. Sedangkan sisanya dibayarkan oleh pemerintah dari manfaat pengelolaan dana haji yang pada akhir tahun 2022 mencapai sekitar 166 triliun rupiah. Luar biasa jumlahnya. Untuk membahas serba-serbi pengelolaan dana haji, telah hadir bersama kita Bapak Yusram Fauzi yang merupakan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji periode 2017-2022. Mari kita sambut bersama narasumber kita. Terima kasih Pak Yusram sudah berkenan hadir bersama kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mengikuti sesi secara live dan memiliki pertanyaan, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau fitur komen di YouTube. Selagi ada waktu, kami coba sampaikan pertanyaan Bapak dan Ibu dan serta teman-teman semua. Silakan Pak Roy untuk memulai. Ya, terima kasih Pak Budi. Selamat malam Pak Yusram Fauzi. Pak Bud, Pak Roy, dan teman-teman sekalian, selamat malam. Salam kenal Pak Yusram. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik Pak, boleh nggak Bapak jelaskan dulu fungsi dan tugas yang Bapak emban nih sebagai Ketua Dewan Pengawas dari Badan Pengelola Keuangan Haji Pak. Silakan Pak. Oke, makasih. Pertama saya terima kasih dulu nih ya buat Pak Bud sama Pak Roy yang telah memberikan kehormatan nih buat saya untuk hadir di podcast yang menurut saya nih podcast keren ya, yang ya dipimpin oleh tokoh profesor lah kira-kira gitu ya, yang mudah-mudahan nggak ngaco nih podcastnya. Kedua, saya berterima kasih karena saya sebetulnya kan sudah lewat masa jabatan saya kan, akhir Oktober 2022 itu sudah berakhir setelah 5 tahun lebih saya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Jadi kesempatan ini saya jelas atas nama pribadi ya, atas nama rakyat jelata lah, bukan sebagai pengurus BPKH lagi. Tetapi tetap saja saya merasa perlu untuk mensosialisasikan, mendiseminasikan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji, yang itu biasa dulu waktu kami jadi pengurus BPKH, itu setahun minimal 2 kali setiap anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana, itu melakukan keliling-keliling di seluruh Indonesia untuk menjelaskan tentang itu. Terutama memang masih terbatas kepada masyarakat perhajian, kepada pengelola perhajian, pengelola umroh, dan sebagainya. Nah, sekarang setelah kami tidak lagi di situ, saya tetap merasa berkewajiban untuk terus mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji. Lebih-lebih lagi seringkali saya dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan dari tokoh-tokoh dan masyarakat terkait dengan banyaknya berita-berita yang negatif ya, yang sebagian itu adalah hoax gitu ya, yang kalau dijawab satu persatu tentu saja akan sangat melelahkan juga gitu ya. Termasuk sekarang, walaupun saya sudah tidak menjabat, tapi yang namanya pertanyaan ketika ada berita, terutama yang bernuansa sensitif begitu ya, itu mesti ada saja yang harus saya jawab gitu. Dan banyak juga tokoh-tokoh yang bertanya, sehingga tidak bisa saya skip gitu saja. Nah, dengan adanya seperti ini kan nanti juga di-record ditayangkan juga di YouTube ya Pak ya. Itu nanti saya bisa merefer saja penjelasan ini, bisa mohon disimak saja Pak YouTube-nya dengan link sekian gitu, sehingga banyak membantu memudahkan kami untuk mensosialisasikan lah apa sebetulnya yang terjadi di pengelolaan dana atau keuangan haji.
Baik, Pak Roy, pertanyaannya pertama tadi tentang tugas dan peran kami ya Pak ya. Saya mulai dari ini saja, dari menjelaskan bahwa sejak BPKH itu hadir dibentuk oleh pemerintah tahun 2017 dan kami sebagai pengurus pertama dilantik, itu jelas pengelolaan perhajian di negeri kita, di Indonesia itu mengalami perubahan. Dulu sebelumnya itu baik pelayanan penyelenggaraan perhajian, ibadah haji, kita sebut penyelenggaraan saja lah, penyelenggaraan perhajian, maupun pengelolaan dana haji, itu sama-sama semua dikelola oleh Kemenag, ya, oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, ya. Tapi kemudian ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur tentang BPKH. Nah, undang-undang itu mengamanahkan pemerintah membentuk BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang fungsinya mengambil alih pengelolaan dana haji, keuangan haji dari Kementerian Agama ke BPKH, gitu. Jadi dengan demikian sekarang kita sudah menganut sistem dual services, kira-kira gitu ya Pak ya. Pertama, servis mengenai penyelenggaraan ibadah hajinya tetap dilakukan oleh Kemenag, tentu saja dengan DPR, persetujuan DPR lah, artinya pemerintah plus DPR ya, terutama tentang anggaran dan sebagainya. Tetapi dana haji dari hasil setoran jamaah haji yang jumlahnya sekitar 4,5 juta orang, plus ada juga dana abadi umat dititipkan juga di situ, tapi nggak besar, nilainya sekitar 3,2 triliun gitu kira-kira ya. Jadi dari 166 triliun per akhir Desember 2022 lalu, itu kira-kira sekitar 3,5 triliun itu adalah DAU sebetulnya. Nah, DAU itu apa? DAU itu adalah sisa-sisa duit yang tanda kutip tidak lagi bertuan karena itu merupakan macam-macam sumbernya. Ada sisa hasil penyelenggaraan ibadah haji yang lalu-lalu, ada donasi, dan sebagainya. Nah, itu diamanahkan juga untuk kami kelola di BPKH. Selebihnya yang 160 triliun lagi itu betul-betul setoran jamaah haji yang jumlahnya sekitar 4,5 juta itu tadi. Nah, gitu kira-kira. Jadi nanti di dalam diskusi kita, kalau pertanyaan tentang pengelolaan dana haji itu memang domain kami dulu ya di BPKH, domain BPKH. Tapi kalau persoalan menyangkut penyelenggaraan ibadah haji dari mulai menghimpun jamaah di embarkasi, memberangkatkan pakai pesawat, menyediakan hotel, menyediakan catering di sana, transportasi dalam negeri, transportasi luar negeri, sampai pembimbingan, ya manasik dan sebagainya, sampai jamaah haji pulang itu tetap diselenggarakan oleh Kemenag. Oleh karena itu domainnya bukan domain BPKH, kira-kira gitulah. Jadi kalaupun saya menjawab itu tidak bisa terlalu di-quote sebagai jawaban profesional karena itu bukan bidang saya sebetulnya, kira-kira gitu ya. Tapi bidang kami dulu ya tentu mengelola dana haji. Nah, kalau ditanyakan tadi apa tugas BPKH? Nah, tugas BPKH itu ya ngelola duit yang 166 triliun yang setiap tahun Pak net growth-nya itu sekitar 10 triliun lah rata-rata gitu Pak ya. Jadi kalau akhir tahun 2022 166, mungkin akhir 2023 menjadi 176 atau 180 gitu. Itu setelah dikurangi, itu berarti tambahan setoran-setoran baru dan dikurangi dengan biaya penyelenggaraan haji pada tahun itu. Yang dulu-dulu angkanya 15 triliun lebih. Ya, kurang, maaf, 15 triliun lah kira-kira gitu ya. Tapi 2 tahun terakhir melonjak jadi 22 triliun, Pak. Jadi ada 2 tahun terakhir ini besar sekali gitu ya penambahannya. Gitu kira-kira. Jadi dana yang kami kelola yaitu. Nah, jadi tugas BPKH yang mengelola dana itu. Mengadministrasikan semua penerimaan-penerimaan, pengeluaran-pengeluaran yang dominan tentu saja pengeluaran untuk membayar ongkos-ongkos haji yang diselenggarakan oleh pemerintah itu. Jadi dalam hal ini saya sering mengatakan tugas BPKH itu cuma 2 sebetulnya. Ya, secara bahasa bukan bahasa hukum nih ya, bahasa rileks gitu ya.
Pertama jadi manajer investasinya pemerintah, gitu ya Pak ya. Ya. Dan di situ ada nomenklaturnya apa yang boleh kita investasikan, berapa nilainya dan sebagainya, maksimal dan sebagainya. Dan kedua menjadi kasirnya pemerintah dalam urusan bayar-bayar perhajian, dan itu kita tinggal nerima invoice atau tagihan atau permintaan dari Kementerian Agama, tidak bisa tidak ya pasti kita bayar gitu kan. Dan kenapa? Karena Kementerian Agama di dalam menyodorkan bill ke BPKH itu udah pasti melalui persetujuan DPR gitu. Jadi DPR sudah oke, dari mulai anggarannya oke sampai pengeluaran duitnya ke BPKH pun sudah setujui gitu. Jadi dalam bahasa relax gitu ya, tugas BPKH cuma 2 itu Pak, yaitu mengelola dana haji supaya aman tapi memberikan return yang optimal. Nah gitu ya. Aman itu juga ada nomenklaturnya, kita tidak boleh masuk investasi yang berisiko tinggi gitu misalnya ya. Apalagi untuk yang DAU itu tadi, yang 3,5 triliun itu jelas-jelas tidak boleh sama sekali, yang berisiko medium pun nggak boleh, harus low risk gitu kan. Jadi di dalam men-setup rencana investasi dari duit tersebut kita sangat dibatasi oleh risk appetite yang diatur oleh peraturan. Tetapi dari spektrum jenis investasinya itu relatif terbuka, lebih luas daripada manajer investasi yang biasa kita kenal ya. Kalau manajer investasi yang biasa kita kenal itu kan hanya ngelola dana investor atau klien gitu kan, tapi hanya diinvestasikan di surat berharga kan Pak. Apakah itu saham, obligasi, reksadana yang gitu-gitu kan. Tapi kalau BPKH itu spektrumnya jauh lebih luas dari itu. Kita bisa investasi langsung, bisa investasi di luar negeri, bisa investasi ya beli apa saja bisa sebetulnya gitu ya. Cuma jangan beresiko tinggi, kira-kira begitu. Nah, itu jadi dalam konteks sebagai manajer investasi pemerintah, ya kami punya nomenklatur-nomenklatur yang memang diatur oleh peraturan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya. Nah, dari segi kedua tadi saya katakan tugas kami itu jadi juru bayar, jadi kasirnya pemerintah dalam konteks pemerintah butuh dana untuk servis penyelenggaraan ibadah haji. Oke. Nah, di dalam ya Pak, boleh tahu nggak Pak sekalian Pak, kalau tadi Bapak bilang sebagai kasir, apakah juga Bapak menerima langsung dari jemaah Pak pada waktu jemaah itu membayar? Ya, betul. Jadi saya mengatakan kalau dari sisi nomenklatur peraturannya dikatakan yang dimaksud keuangan haji itu mulai dari penerimaan dana, berarti kami mengelola tuh penerimaan dana. Lewat mana? Lewat bank-bank syariah yang menjadi mitra kami. Ada hampir semua bank syariah menjadi mitra kami karena kan orang yang mau nyetor BP istilahnya Pak ya, dulu ONH lah, dulu istilah yang lebih populer zaman dulu itu, BP zaman sekarang istilahnya itu kan tersebar di pelosok-pelosok mana saja, sehingga kita perlu network yang akan menyediakan layanan penerimaan setoran haji tersebut atau BP tersebut, sehingga kita bekerja sama dengan bank-bank syariah termasuk dengan BPD syariah ya, yang di daerah-daerah dan sebagainya. Jadi pertama yaitu tadi mengelola keuangan haji itu pertama menerima dana yang masuk itu tadi. Kemudian kedua pengeluaran. Nah, jadi kami mengelola pengeluaran. Pengeluaran tentu saja kita ngerti dah ada pengeluaran untuk investasi, kedua untuk penempatan di perbankan, kalau belum diinvestasikan masih kita tempatkan di perbankan, dan ketiga pengeluaran untuk biaya-biaya. Nah, dan ketiga, jadi pertama penerimaan, kedua pengeluaran, ketiga pengelolaan aset. Ya, kekayaan ya. Kalau di neraca, kalau tadi kalau tadi 1 dan 2 tuh cash flow-nya kira-kira gitu, penerimaan dan pengeluaran, cash flow sekaligus juga income statement lah kalau dari segi akuntansi. Yang kedua ini yang ketiga ini yaitu pengelolaan aset, itu maksudnya adalah pengelolaan sisi neracanya, kira-kira begitu. Begitu Pak. Jadi betul kami memang dari mulai menerima pengeluaran dan kemudian menginvestasi, pengeluaran itu termasuk menginvestasikan, pengeluaran biaya dan sebagainya, sampai kepada pengelolaan aset ya, pengelolaan dalam pengertian termasuk mengadministrasikan dengan baik dan benar lah, kira-kira begitu Pak ya. Begitu Pak Roy. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yuslam. Ini menarik ya Pak. Jadi mengelola keuangan ya, dana yang
belakangan makin meningkat ya Pak ya. Pengeluarannya mau saya, artinya pendapatan menurun Pak ya. Ini tantangan apa Pak yang besar nih ke depan dari BPKH nih yang untuk mengelola dana sekian ratus triliun, harus menjaga supaya ibadah haji terlaksana mencukupi, tapi juga growing. Apa tantangan atau strategi umum Pak ya ke depan untuk menjaga likuiditasnya Pak? Pertama Pak ya, ini ya tentu saja tantangan tapi sekaligus menjadi tugas utama lah bagi kami, yaitu mengelola dana tersebut seefisien mungkin ya. Artinya kami sebetulnya dalam pengertian seefisien mungkin artinya begini Pak, kami sebagai pengurus BPKH ya dengan seluruh infrastruktur SDM maupun non SDM dan sebagainya itu diberikan hak maksimal 5% dari keuntungan tahun lalu gitu. Ya, jadi kalau keuntungan tahun lalu 10 triliun gitu misalnya, maka tahun berikutnya anggaran yang bisa kami ajukan untuk biaya-biaya pengelolaan tersebut maksimal 5%, berarti 500 miliar, kira-kira begitu. Itu peraturan mengatakan demikian, tetapi pada prosesnya anggaran kami harus mendapat persetujuan Komisi 8 DPR kan Pak. Nah, belum pernah disetujui sampai 5%, karena kan kami juga baru, SDM kami juga belum terlalu banyak. Sehingga paling-paling anggaran biaya yang kami ajukan itu paling hanya sekitar 3-4% gitu ya. Dan kenyataannya pun yang terkonsumsi di masa lalu itu hanya sekitar 3% saja, bahkan 2, sekian persen gitu. Artinya dari jatah 5% itu seperti itu. Itu untuk mengelola seefisien mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian yang rutin itu mengelola investasi, Pak. Dan ini yang paling besar karena dari 166 triliun kira-kira kita pakai ambil angka akhir 2022, itu wajib kami sisihkan dalam bentuk aset liquid, artinya tidak bisa diinvestasi jangka panjang lah, paling hanya di deposito lah kira-kira gitu Pak. Yaitu, ini undang-undang mengatakan seperti itu, yaitu 2 kali musim haji kira-kira, pembiayaan 2 kali musim haji. Seperti saya katakan, dulu-dulu 1 kali musim haji sekitar 15 triliun sekali keluar uang pemerintah kan. Nah, tahun kemarin 20 triliun, 20 triliun, tahun ini pun 20 triliun. Jadi harus disisihkan kira-kira 2 kali itu. Kalau zaman kami dulu 30 triliun, dari 166, 30 triliun kami sisihkan untuk untuk dana liquid ya, itu supaya kalau terjadi apa-apa ya ada duit liquid lah kira-kira begitu. Nah, sekarang minimal 40 triliun harus disisihkan seperti itu kira-kira ya. Jadi, nah sisanya baru boleh kami investasikan. Dan 2, selain investasi juga kami tempatkan di perbankan. Kira-kira begitu, Pak. Jadi, itu tugas yang rutin ya, efisiensi pengelolaan. Kedua, investasi yang menghasilkan return yang optimal, tetapi sekaligus juga yang resikonya controllable, ya bisa kami kendalikan dengan baik. Nah, itu yang rutin kan begitu Pak Bud ya. Tantangan tadi Pak Bud mengatakan tantangannya ya yang sifatnya ke depan, dan ini menjadi concern kami yang utama ya, ada beberapa tantangan sih. Yang utama itu adalah kami berpikir selalu tentang sustainabilitas keuangan haji. Nah, ini pasti isunya Bapak udah tahu nih, karena rame terus nih, apalagi kemarin ketika pemerintah menaikkan BP, ONH dinaikkan oleh pemerintah, itu rame betul gitu, dan kami beberapa kali bicara juga di berbagai seminar menjelaskan tentang itu. Karena, kenapa ini menjadi kekhawatiran, sustainabilitas ini? Karena sudah kira-kira 7 tahun terakhir, itu BP atau ONH, yaitu dana yang disetor oleh jamaah haji, itu tidak dinaikkan oleh pemerintah, sekitar 35 juta per orang, Pak. Itu pun dibayar pertama pada saat setor pertama 25 juta, sisanya pada saat diumumkan siapa yang akan berangkat, maka dia harus nyetor lagi pelunasannya 10 juta. Tidak angka persis nih Pak ya, jadi 25 dengan 10 lah kira-kira gitu. Tapi kalau di total kurang lebih 35 juta itu setoran BP atau ONH tiap jamaah haji rata-rata nasional. Sementara biaya yang dikeluarkan sesungguhnya oleh pemerintah yang dikenal dengan istilah BPIH ya. Kalau tadi BP itu kan yang disetor oleh masyarakat, BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Artinya
Itu anggaran pemerintah, ya. Kalau dirata-ratakan per orang itu udah bertahun-tahun naik terus dengan kenaikan yang cukup signifikan, ya. Terakhir itu sampai 100 juta, ya. 2 tahun terakhir itu 100 juta lah kira-kira Pak per orang. Sebelumnya agak rendahan dikit 70 sekian juta, 72 juta kalau nggak salah begitu ya. Tapi kemudian melonjak 2 tahun terakhir menjadi 98 koma gitu ya. Supaya gampang ingatnya 100 lah gitu kira-kira Pak ya. Coba kita bayangkan. Yang disetor oleh jamaah itu hanya 35 juta, tetapi yang dikeluarkan oleh pemerintah sesungguhnya adalah 100 juta gitu. Kita pakai angka bulat-bulat aja. Nah, artinya kan ada 65 juta atau 65% dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang harus kita pertanyakan sumbernya dari mana kan gitu ya. Nah, ini yang selalu saya ingatkan, sumbernya itu bukan dari APBN gitu ya. Bukan dari APBN, dan kami mengerti untuk penyelenggaraan ibadah haji yaitu kepentingan individual penganut agama tertentu gitu ya, dalam hal ini agama Islam, itu juga mungkin tidak mudah kalau menggunakan subsidi APBN, karena kan Indonesia ini bukan milik umat Islam saja kan gitu kira-kira ya, ada agama lain gitu ya, sehingga memang tidak mudah mungkin ya kalau itu disubsidi dari APBN, di samping juga akan besar kan itu kan. Nah, kedua, dari mana itu subsidinya itu? Walaupun istilahnya subsidi yang biasanya dalam nomenklatur di politik subsidi itu adalah dari APBN, tetapi di sini kita gunakan istilah subsidi juga, tapi sesungguhnya bukan bersumber dari APBN, tapi bersumber dari keuntungan yang dalam bahasa kita sering digunakan istilah nilai manfaat, Pak, dalam bahasa peraturan perundangannya. Tapi nilai manfaat ya sama dengan keuntungan lah itu ya. Dari keuntungan pengelolaan dana haji yang kami lakukan, BPKH lakukan, hasil dari mengelola 4,5 juta orang, gitu. Jadi dari keuntungan mengelola duit 4,5 juta orang, sebagian besar dari keuntungan tersebut, kira-kira 70-80% dari keuntungan tersebut, itu terkonsumsi untuk mensubsidi jamaah haji yang berangkat. Gitu. Nah, dengan demikian, tersisa hanya tinggal 30% saja, misalnya ini kurang lebih, saya nggak bisa di-quote persis angkanya, ya, ada datanya tentu saja, tapi saya ambil yang gampang-gampang ingatnya lah kira-kira gitu ya. Tersisa antara 20-30% yang tidak tergunakan untuk subsidi, itulah yang kemudian didistribusikan kepada 4,5 juta rekening jamaah haji yang tunggu, yang nanti akan berangkat bisa sampai 40 tahun yang akan datang nih kita di Indonesia. Begitu. Sehingga dari keuntungan yang katakanlah nih, gampangnya kami memperoleh return on investment 10%, gitu ya misalnya. Yang 70% dari 10%, artinya dari 7% dari 10% itu dipakai untuk mensubsidi mereka yang berangkat. Sehingga yang terdistribusi untuk mereka yang akan berangkat nanti atau jamaah tunggu hanya tersisa 3%, kira-kira begitu. Ya, itu pun maksimal tuh, saya pikir di bawah 3%, antara 2% sampai 3%. Kan tentu saja menjadi pertanyaan, ya, dengan biaya haji yang terus naik, ya, naiknya biaya haji itu terutama disebabkan karena biaya fuel, pesawat terbang itu yang terus naik. Kedua, sebagian besar daripada biaya haji itu kan dalam bentuk US dollar sama Saudi real kan Pak. Saudi real juga terus naik, US dollar juga selalu terus naik. Itu dari di situ saja sudah nggak bisa terhindari, belum lagi inflasi-inflasi yang lain tentu saja ya. Sehingga dengan kenaikan yang terus membesar, subsidinya akan terus membesar kalau pemerintah tidak menaikkan biaya BP, maka itu akan dalam hitungan kami, Pak, kebetulan kami juga tidak ngitung sendiri, walaupun secara ilmu dan kemampuan finansial kuantitatif kami bisa sih sebetulnya ngitungnya gitu kan. Tapi supaya perhitungannya lebih objektif dan independen, kami menggunakan konsultan luar juga yang memang memiliki dan kami syaratkan memiliki kemampuan untuk menghitung aktuaria, Pak. Kita tahu kan aktuaria itu ya. Misalnya asuransi kewajiban masa depan, dana pensiun kewajiban masa depan, future obligation itu kan bisa dihitung dari sekarang kan gitu. Nah, kami gunakan konsultan yang memiliki keahlian seperti itu untuk menghitungkan. Dan kalau tidak ada kenaikan
BP seperti yang terjadi 7 tahun terakhir, sementara BPI hanya terus naik dengan nilai inflasi yang di atas 5% kira-kira kenaikannya, itu 2024 tahun besok saja itu sudah tidak sustain, kira-kira begitu. Ini kita bicara apa adanya supaya masyarakat paham gitu maksud saya ya. Tidak sustain dalam pengertian itu sudah future liabilities itu sudah tidak bisa diatasi atau melebihi daripada future asset. Itu pendekatan finance lah. Bapak-bapak tahu nih pendekatan finance, pendekatan kalkulasi future asset dikurangi future liabilities itu sudah negatif. Walaupun memang kalau pakai pendekatan cash flow kan beda tuh Pak ya. Kalau finance kan mainannya present value, future value kan gitu ya. Ada discount factornya, ada future factornya kan gitu. Tapi kalau pendekatan cash flow pakai pendekatan cash out, cash in gitu ya, itu memang bisa bertahan sampai 2026 sampai 2027. Gitu. Dan itu hitungan kami persis seperti yang dilakukan oleh pihak konsultan pun kurang lebih menghasilkan angka yang sama. Dan ini kami komunikasikan sejak awal BPKH berdiri, kira-kira gitu, kepada pihak-pihak terkait. Kepada DPR, rasanya sih hampir tidak pernah RDP kami dengan DPR, kami tidak mengungkapkan kekhawatiran ini ya. Kemudian juga kepada Presiden, kami wajib memberikan laporan kepada Presiden secara berkala. Kepada Kementerian Agama juga kami wajib memberikan laporan. Bahkan, dan selalu di dalam laporan tersebut ada bagian yang kami singgung, yaitu tentang concern atau tantangan mengenai sustainabilitas itu Pak Bud. Jadi soal komunikasi sudah kami sampaikan sejak awal BPKH berdiri, dan alhamdulillah nih kami merasa belakangan ini DPR, pemerintah maupun DPR, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama maupun DPR itu sudah buy-in ya, sudah membeli rekomendasi kami, kekhawatiran kami itu sudah dibeli. Wujudnya adalah keberanian pemerintah untuk menaikkan BP. Yang kita tahu terakhir BP itu kan sudah 49 juta, yang tadinya 35 juta sudah naik, dan kemungkinan ke depan terus akan naik. Karena itulah rekomendasi kami, yaitu harus tidak ada subsidi, ya. Artinya seluruh keuntungan BPKH dikurangi 5% katakanlah untuk biaya operasional BPKH, berarti 95% dari keuntungan itu mesti fairly distributed kepada seluruh pemilik account, yaitu mereka-mereka yang sudah nyetor dengan sesuai kayak kita punya deposito lah Pak di bank. Yaitu semakin besar kita punya saldo ya tentu saja dapat bagian semakin besar kan gitu Pak ya. Jadi harusnya well distributed seperti itu. Jadi cara berpikir kami berpikir bank gitu ya. Itu semua keuntungan didistribusikan secara baik, fair gitu ya kepada seluruh jamaah haji tunggu, dan tidak ada lagi mestinya jamaah haji yang berangkat itu disubsidi gitu. Itu Pak. Jadi tantangan utama itu sih Pak Bud. Tantangan lainnya ya banyak Pak Bud ya. Ya tadi saya bilang menjawab hoax itu juga tantangan juga. Iya Pak, menarik sekali. Ini menarik sekali hitung-hitungannya, tapi saya rasa masyarakat pun harus tahu bahwa ke depannya ini BP akan naik gitu ya. Kami rekomendasinya seperti itu Pak. Memang rekomendasi kami harus naik karena subsidi harus tidak ada lagi. Ya. Tapi naiknya itu juga bijaknya itu supaya bertahap. Nah, gitu kira-kira. Soal bertahapnya berapa tahun, nah itu nanti kebijakan pemerintah lah di dalam melihat kondisi, situasi, dan sebagainya. Ya. Ini Pak, saya hanya menyambung saja apa yang ditanyakan oleh peserta kita nih Pak Wahyu. Ya. Begini Pak, Bapak sebagai manajer investasi nih dikatakan tadi, dan Bapak ini manajer investasi luar biasa loh Pak. Manajer investasi yang biasa tuh Pak, paling besar tuh pengelolaannya cuma 45 triliun. Paling besar Pak. Bapak 166 triliun. 5 manajer investasi terbesar di Indonesia itu digabung jadi satu, masih besaran Bapak. Luar biasa nih Pak. Nah oleh sebab ini ada pertanyaan Pak ya. Apa saja sih Pak rambu-rambunya Pak ya? Ini ingin diketahui rambu-rambu apa do and don'ts dalam pelaksanaan pengelolaan. Terus yang kedua Pak, ini ditanyakan oleh Pak Wahyu, dengan spektrum investasi yang sedemikian luas dan relatif bebas sih Pak ya, relatif bebas ya, dapat dalam memilih objek investasi, ya,
idealnya ada semacam dewan pengawas atau dewan resiko yang senantiasa memonitor implementasi pengelolaan. Apakah fungsi ini ada, Pak, di BPKH nih, Pak? Nah, ini pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak. Yang pertama tadi mengenai apa namanya batasan-batasan kira-kira ya Pak ya. Betul, betul. Saya ulangi lagi bahwa memang dari segi spektrum jenis-jenis investasi itu terbuka, ya. Seperti saya katakan, kalau manajer investasi di perusahaan sekuritas atau di perusahaan manajer investasi itu kan cuma mainnya di capital market kan gitu ya. Betul. Dan juga bukan biasanya dia hanya investasi di capital market, tapi juga harus mempertimbangkan risk appetite daripada investornya masing-masing kan, yang gitu ya. Dia itu salah satu tugas manajer investasi lah, supaya tidak ngawur dia, supaya tetap sejalan dengan risk appetite atau apa risk appetite bahasa kita ya. Risk Selera profile. resiko. Ya, Ya. selera resiko dari yang punya duit. Nah, kira-kira. Nah, BPKH memang ngelola duit gede ya dan nambah terus, ya kira saya bilang setiap tahun net growth-nya itu sekitar 10 triliun. Itu dari segi spektrumnya relatif luas gitu ya. Di luar instrumen pasar modal itu kita boleh investasi ya. Cuma memang batasannya dari segi jumlah ya, dari seluruh portfolio misalnya tadi saya katakan harus disisihkan dalam bentuk dana liquid sebesar 2 kali pembiayaan haji kira-kira gitu ya, yang kira-kira sekarang nilainya sekitar 40 triliun 2 kali itu ya, mungkin 40 sampai 45 triliun. Nah, sisanya itu saya sampai ingat nih pasalnya nih, Pak. Undang-Undang 34 pasal 27 ya. Itu mengatur tentang itu, 27, 28, 29, 30 itu mengatur tentang itu. Intinya kira-kira kalau mau disederhanakan gini, Pak. Untuk di surat berharga ya, itu unlimited. Dan surat berharganya pun sebetulnya tidak terlalu didefine apakah itu yang listed di pasar modal atau surat berharga yang tidak listed gitu ya. Tapi kita demikian hati-hatian kita pahami itu yang listed lah di pasar modal. Itu unlimited, artinya bisa 100% dari dana setelah disisihkan dari dana liquid yang harus disediakan 40 triliun itu bebas kita investasikan di sekuritas atau di instrumen pasar modal atau di surat berharga. Yang kenyataannya memang kami sekitar 70% sekarang ini adanya di situ. Ya BPKH, bukan kami ya. Sorry lagi, bukan kami. Saya sepertinya kayak masih di BPKH aja gitu ya. Ya, memang sekitar 70% di situ adanya. Nah, kemudian dan dominan pula demi kehati-hatian, di samping 70% adanya di surat berharga, demi kehati-hatian surat berharga pun dominan surat berharga yang diisu oleh pemerintah gitu. Cuma memang kita kan harus berdasarkan syariah, Pak. Jadi kalau yang surat berharga apapun, mau beli saham, mau beli obligasi, mau beli itu yang harus sesuai syariah kira-kira itu. Saham syariah atau obligasi syariah kira-kira begitu. Itu unlimited. Nah, selebihnya yang ada limitnya itu adalah penempatan di perbankan. Ya. Penempatan di perbankan itu maksimal 30%. Jadi dari dana yang produktif portfolio lah kira-kira gitu ya Pak. Kalau kan anggap yang 2 kali musim haji yang harus disisihkan itu kita anggap unproduktif lah misalnya, walaupun tetap saja produktif juga karena kita tempatkan di deposito juga gitu ya. Tapi yang unproduktif misalnya itu tidak boleh lebih dari 30% yang ditempatkan di perbankan. Artinya kenapa? Kalau kita tempatkan di perbankan melulu kan deposito kan hasilnya kan kecil kan kira-kira gitu. Berarti BPKH males kan kira-kira gitu, cari aman dan males, apalagi banknya bank pemerintah gitu kan. Jadi tentu saja BPKH didorong untuk berani main di surat berharga kira-kira begitu. Nah, kemudian yang sifatnya emas, kita juga boleh investasi di emas ya, itu maksimal 5%. Jadi penempatan di perbankan itu maksimal 30%, emas maksimal 5%, investasi langsung boleh, Pak. Investasi langsung misalnya katakanlah kami beli ruko gitulah. Ya kalau mau ngaconya kami beli lapangan golf lah gitu misalnya boleh saja gitu, memang nggak ada batasan. Investasi langsung itu ada batasannya maksimal 20%. Dan masih ada dibuka investasi lainnya yang relatif tidak didefinisikan. Itu yang saya mengatakan ini bebas sekali karena ada istilah investasi lainnya itu maksimal 10%. Itu aja sih, Pak. Jadi sekali lagi kalau kita dari besarannya surat berharga itu unlimited, penempatan di perbankan dalam bentuk deposito atau penempatan lain itu maksimal 30%,
kemudian turun investasi langsung 20%, turun lagi emas 5%, investasi lainnya 10%, dan emas 5%. Gitu Pak Roy. Pertanyaan Bapak yang kedua tadi tentang organ ya sebetulnya. Kalau dalam itu organ BPKH itu apa saja? Memang undang-undang mengatakan organ BPKH itu ada 2, Pak. Yang pertama Dewan Pengawas, di mana saya dulu sebagai ketuanya. Ini kurang lebih ya seperti gambarannya seperti komisaris lah Pak, Dewan Komisaris gitu ya. Kemudian kedua adalah Badan Pelaksana ya, yang dulu diketuai oleh Pak Anggito Abimanyu, mantan Dirjen Haji dan mantan juga orang Kemenku sebelumnya kan, dosen UGM ya. Jadi Pak Anggito kurang lebih seperti dirutnya lah kira-kira begitu. Saya komutnya dengan catatan yang berbeda signifikan antara komisaris di PT dan Dewan Pengawas di BPKH itu adalah bahwa Dewan Pengawas di BPKH itu harus terlibat di dalam proses investasi dan proses penempatan. Gitu, Pak. Sementara kalau di dalam PT kan jelas-jelas baik undang-undang PT apalagi undang-undang perbankan ya. Saya orang lama banget di perbankan, relatif hafal betul tuh bahwa komisaris tugasnya kan cuma 2 ya, yaitu pertama ngawasi, menjadi pengawas, kedua pemberi nasihat kepada direksi pula dikatakan kan berulang-ulang di undang-undang PT. Jadi komisaris itu hanya memberikan nasihat kepada direksi, tidak boleh komisaris itu memberikan nasihat kepada pegawai loh sebetulnya ya. Bisa salah komisaris atau bisa dipersalahkan apalagi kalau memberikan nasihat atau pengarahan komisaris kepada pegawai dan dilaksanakan oleh pegawai dan ternyata salah gitu ya. Itu nomenklaturnya di Undang-Undang PT itu komisaris bisa dituntut oleh pemegang saham kalau dia kebablasan seperti itu. Jadi tugas komisaris yang ada di undang-undang kita itu hanya memberikan pengawasan, melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Gitu. Tapi di BPKH itu melakukan pengawasan, tetapi terlibat juga di dalam proses pengambilan keputusan investasi maupun penempatan di perbankan, which is 2 kegiatan ini adalah core bisnisnya BPKH kan kira-kira gitu. Saya katakan core bisnisnya kan investasi dan penempatan sama jadi kasir kan. Dalam konteks jadi kasir kami memang hanya jadi pengawas saja, tidak dilibatkan gitu. Keluar duit tagihan apa invoice dari Kementerian Agama kami tidak dilibatkan, hanya sebagai pengawas saja. Tapi dalam konteks keluar uang untuk investasi dan penempatan di perbankan syariah itu tidak ada 1 rupiah pun yang tidak lewat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas gitu. Jadi itulah makanya Dewan Pengawas di dalam peraturan pula tidak boleh merangkap dengan jabatan apapun di luar gitu. Jadi saya betul-betul fokus pada waktu itu. Jadi kalau kira-kira nih Pak, kalau di luar dalam sistem hukum PT atau perseroan terbatas, Indonesia ini kan menganut dual istilahnya, yang ada komisaris, ada direksi ya. Ya, dual board Pak. Ya, 2 board gitu kan. Kalau di Eropa pada umumnya itu mereka single board, Pak. One tier system istilahnya. One tier system itu ya seperti BPKH anut gitu. Kami pernah mempertanyakan kepada teman-teman yang terlibat dalam menyusun undang-undang, kenapa kita punya undang-undang PT di Indonesia, kenapa BPKH tidak menganut undang-undang PT, tapi mengandung one tier system seperti yang terjadi di Inggris, pada umumnya negara-negara barat yang non Amerika sama non Belanda ya itu one tier gitu memang sistem, makanya istilahnya CEO kan, di mana CEO-nya sebetulnya ketua Dewan Pengawas ya kira-kira begitu Pak. Jadi saya sebetulnya CEO kalau pakai one tier system gitu kan, keputusan ujungnya adalah muaranya di saya gitu. Nah betul Pak, jadi kami menggunakan 2 mekanisme seperti itu, usul dan proses persetujuan awal dari Badan Pelaksana Pak Anggito dan tim, kemudian naik ke Dewan Pengawas, dibahas lagi Dewan Pengawas, dan kemudian Dewan Pengawas memutuskan. Dan kami tidak berani menyusun sistem limit. Ya, kan kalau di perbankan tuh ada limit, misalnya kan kredit di bawah 100 juta, cukuplah kepala cabang yang memutuskan gitu kan. Kemudian 100 juta sampai 5 miliar, katakanlah kepala divisi kantor pusat dan sebagainya. Jadi ada komite-komite pemutus dengan limit-limit yang diberikan mandat. Di BPKH kami tidak berani memberikan itu, belum berani sampai sekarang. Karena memang tidak ada peluang di undang-undang yang kira-kira memberikan peluang kepada kami Dewan Pengawas maupun Badan Pelaksana untuk memberikan mandat limit-limit seperti itu. Sehingga dengan demikian 1 rupiah pun kami investasi, ya tetap harus persetujuan Dewan Pengawas gitu Pak. Nah,
Tadi pertanyaannya saya dengar ada pertanyaan mengenai pengelolaan resiko dan sebagainya. Itu sama, Pak. Jadi kan kebetulan kami ini hampir semua di badan pelaksana maupun di Dewan Pengawas itu kan orang-orang profesional sebelumnya kan, Pak. Artinya kami orang perbankan. Saya udah 35 tahun kerja di perbankan, pernah jadi dirut bank dan sebagainya. Sehingga metodologi proses pengambilan keputusan baik investasi maupun penempatan di bank, kami gunakan proses-proses yang sehat yang ada di perbankan kami dulu gitu. Jadi artinya, dan kami kan memang generasi pertama pengurus, Pak, ya. Artinya kami dilantik oleh Pak Presiden itu pada saat BPKH scratch betul-betul, cuma ada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintahnya pun belum ada pada waktu itu. Jadi kami di samping memiliki kebebasan untuk menyusun peraturan, SOP, kebijakan dan sebagainya, kedua juga terbebani luar biasa karena kami menyusun suatu bangunan kebijakan dan peraturan betul-betul dari nol, kira-kira gitu. Dan itulah maka kami upayakan segenap kemampuan kami dedikasikan untuk bisa menyusun GRC, Pak, kira-kira dalam istilah sekarang ya, Pak But ya, governance, risk management, and compliance system yang mirip-mirip yang digunakan oleh perbankan. Dan kami cukup pede dengan perbankan karena perbankan is the most highly regulated industry, sehingga dan pengawasan dari OJK pun ya perbankan itu paling ketat lah kira-kira, sehingga apa yang sudah biasa best practice di perbankan mudah-mudahan cukup dan baik untuk kami terapkan di BPKH. Sehingga yang terjadi, Pak, di proses badan pelaksana itu mereka punya komite compliance, komite risk management, ya, komite bisnis gitu ya, yang mereka olah dulu baru dibahas di level 7 orang badan pelaksana. Setelah itu naikkan proposal ke badan Dewan Pengawas, ke kami pun punya komite manajemen resiko juga. Jadi digiling lagi kira-kira. Digiling lagi di komite manajemen resiko sehingga yang naik betul-betul ke Dewan Pengawas itu sudah halus betul-betul lah karena sudah mengalami proses penggilingan yang cukup panjang. Sorry Pak Roy, kalau penjelasannya terlalu panjang, tapi saya harapkan ini memang betul-betul sangat clear, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Ini pertanyaan lanjutan nih Pak Yusam, Pak. kan tadi kan dananya besar sekali Pak ya. Berarti fungsi treasury itu menjadi krusial dan sensitif, Pak. Pertanyaannya adalah SDM-nya ada nggak, Pak? Bagaimana menyediakan SDM untuk fungsi ini, terutama kompetensi treasury skill-nya, Pak? Nah, seperti saya katakan tadi, kami kebetulan pengurus pertama itu baik dari segi infrastruktur peraturan masih kosong, masih nol, infrastruktur fisik bangunan juga masih nol, sehingga kami sempat numpang-numpang di berbagai kantor, Pak. 2 tahun, 3 tahun terakhir pertama ya. Setahun pertama kami numpang di Kementerian Agama, kemudian kami nyewa darurat gitu, tempat-tempat yang sangat bahkan bulan pertama itu kami belum punya kantor sama sekali. Jadi kalau rapat itu gantian muter-muter lah, di mana ada ruang rapat kita pinjem lah, macam-macam gitu kan. Jadi dari segi infrastruktur fisik juga masih dari nol, infrastruktur peraturan atau soft infrastructure juga nol, begitu juga SDM, Pak, infrastruktur human capital juga kami start from zero betul-betul. Jadi dengan bermodalkan 7 orang badan pelaksana dan 7 orang dewan pengawas, kita melakukan rekrutmen, kita melakukan segala macam. Nah, ya kebetulan ya Pak ya, dengan pengalaman kami di dunia industri keuangan sebelumnya, dan sebagian juga adalah dari perbankan, sehingga dan kami memahami bagaimana treasury itu peranannya cukup krusial di BPKH karena mengelola duit banyak dengan perputaran yang cukup tinggi gitu ya, sehingga kami juga melakukan proses-proses rekrutmen yang mengikuti standar-standar requirement yang diperlukan bagi seorang pengelola atau orang-orang yang akan mengelola treasury. Kira-kira gitu Pak. Jadi artinya dan ya kenyataannya memang sih by nature gitu ya, dari proses yang terjadi itu banyak pegawai-pegawai BPKH itu bersumber dari either itu dari perbankan atau lembaga keuangan yang lain atau dari lembaga pemeriksa ya, katakanlah seperti kayak BPK itu banyak yang ke kami Pak dari BPK, BPKP juga banyak insan-insan BPKP yang hijrah ke BPKH gitu misalnya.
Jadi kami mengikuti pola-pola dan penyusunan requirement yang mengikuti standar-standar yang ada di lembaga keuangan, Pak, terutama perbankan, Pak Bud. Jadi pertama-tama sempat pinjam-pinjam orang gitu Pak ya? Pinjam-pinjam. Oh, itu ini Pak, betul. Dan itu banyak, jumlahnya puluhan. Itu pinjam dari Kementerian Agama, Pak. Oke. Jadi awal sekali, dari nol sama sekali, kami bermodalkan 14 orang, itu kami disupport kemudian dengan pinjaman dari teman-teman Kemenak. Karena kan Kemenak juga, Pak, mengalami penurunan aktivitas perhajian, kan? Iya, Yang betul. tadinya mengelola duit haji, sekarang tidak lagi mengelola duit haji, tapi dikelola oleh BPKH. Dan dari insan-insan yang kami pinjam inilah, yang kemudian setelah mengalami proses seleksi, ya ada tesnya dan sebagainya, sebagian kemudian ikut masuk menjadi resmi menjadi pegawai tetap BPKH gitu. Jadi yang tadinya mereka pinjaman dari Kementerian Agama, kemudian mereka melamar di BPKH. Ada juga yang balik ke Kemenak ya, pada waktunya kita tidak perlukan lagi, mereka balik ke Kemenak. Jadi begitu Pak. Dan itu diperlukan pada awalnya Pak, karena kita kan menyambungkan informasi ya. Pak Anggito memang pernah menjadi dirjen haji di sana, tapi kalau udah soal detail-detail itu kan pelaksananya adalah para pegawai kan, sehingga kita sangat perlukan pengetahuan dan informasi teknis yang ada di para pegawai, karena itu waktu itu ya puluhan yang kita dipinjamkan pada awalnya. Terus selanjutnya pro hire kebanyakan Pak ya, professional hire, atau ada yang fresh graduate juga untuk penyampaian SDM ini? Pro hire kebanyakan Pak. Banyak Ya, pro hire ya. pro hire ya, kita iklankan di publik ya secara terbuka. Yang melamar itu biasanya sudah profesional gitu, artinya sudah pegawai tetap di tempat lain. Dominan sih seperti itu. Seperti saya katakan tadi, dari BPK saja yang ke kami ada cukup lumayan lah, dari BPKP gitu, dari perbankan terutama gitu. Jadi artinya sih secara profesional saya sih pede ya, merasa cukup lah bahwa insan-insan BPKH itu memiliki background yang cukup untuk melakukan haji. Ya. Itu nanti apa mereka jadi hanya dipinjam atau kemudian jadi pegawai tetap Pak? Ya itu tadi Pak, awalnya dipinjam tapi kemudian kita mengalami proses seleksi ya. Setelah kita mulai mapan, kita sudah membangun sistem SDM yang memadai, proses rekrutmen sudah kita bikin peraturannya dan sebagainya. Maka pada waktunya mereka melamar betulan menjadi pegawai tetap. Itu saya katakan sebagian diterima masuk dan itu mereka ya menjadi bagian formal dari resmi dari BPKH, tapi sebagian ada yang balik ke Kemenak gitu ya. Tapi di luar itu kita tidak minjam kemana-mana sih Pak. Yang kita pinjam waktu itu dari Kemenak ya, dan itu jumlahnya cukup banyak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak Bud. Pak Yuslam, saya terus terang baru dengar bahwa yang dikelola itu 166 triliun. This is a very huge money Pak ya. Ini besar sekali Pak ya, besar sekali. Nah oleh sebab ini pertanyaannya Pak nih, bagaimana Dewan Pengawas BPKH itu memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat bahwa dana haji ini dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan? Ya, ini sih masalah integritas yang pertama ya, tidak bisa tidak ya. Makanya pengurus kami yang 7 orang dari badan pelaksana itu kan melalui proses pansel. Ya, itu mudah-mudahan di situ proses pertimbangan seleksi integritas itu sudah jalan ya. Dan mereka itu yang 7 orang ini adalah punya track record profesi di lembaga-lembaga sebelumnya. Jadi relatif orang yang sudah dikenal lah Pak. Seperti kayak ketuanya Pak Anggito, kemudian ada Pak Beni, teman saya yang pernah cukup lama jadi direktur Bank Mega Syariah gitu kan. Ya macam-macam lah. Jadi relatif sih bukan orang yang ujug-ujug nggak dikenal tiba-tiba itu ya. Relatif orang-orang yang sudah punya track record gitu. Sehingga begitu juga di kami Dewan Pengawas sama. Cuma bedanya kami Dewan Pengawas itu harus melalui proses DPR, Pak. Jadi dari 7 orang, 5 di antara kami itu proses fit and proper di DPR. Kalau badan pelaksana tidak, cukup di pansel, kemudian pansel mengusulkan kepada presiden. Kalau kami pansel juga, kemudian pansel
menyampaikan 10 nama kepada Presiden, dan kemudian Presiden meneruskan 10 nama tersebut ke DPR untuk dipilih 5 dari 10, kira-kira gitu. Mekanismenya, Pak, peraturannya seperti itu. Nah, begitu juga di Dewan Pengawas, apalagi dianggap yang lebih senior lagi dari Badan Pelaksana, Pak. Jadi kami relatif lebih tua daripada teman-teman di Badan Pelaksana. Ya, begitulah, komisaris kan biasanya lebih tua daripada direksi ya. Dan itu tentu saja juga dilihat track record-nya ya. Nah, melihat track record ini juga saya yakin pansel ini nggak cuma ya dari kuping ke kuping, nggak begitu gitu. Pansel ini juga nyeker-nyeker informasi tanda kutip ya ke berbagai lembaga, Pak. Yang udah pasti mereka ke KPK, ke PPATK gitu kan, dan ke berbagai ke OJK gitu kan. Pasti nama-nama ini mereka minta background track record temuan-temuan dari KPK atau OJK dan sebagainya tentang kami gitu. Kenapa saya yakin betul seperti itu? Karena pada waktu saya di tes wawancara final oleh pansel, itu pertanyaannya banyak terkait dengan itu, ya, terkait dengan ya. Misalnya nih, ya, ini ya, sorry ya kalau agak panjang. Misalnya saya ujuk-ujuk ditanya, Pak Yuslam, Bapak 9 tahun sebagai Dirut BSM, tapi hanya melapor LHKPN cuma 2 kali. Gitu. Nah, berarti dia kan minta data ke KPK kan, Pak? Gitu kan? Mestinya Bapak, kalau nggak salah LHKPN itu 2 tahun sekali gitu ya. Kalau 9 tahun menjabat kan minimal 4 kali Bapak melapor LHKPN. Kenapa cuma 2 kali? Gitu ya. Nah, di situ, nah saya harus berikan jawaban di sini supaya audiens tidak salah tafsir di sini. Nanti dianggap saya memang nggak patuh LHKPN kan gitu ya. Saya insya Allah paling patuh lapor LHKPN. Saya jawab pada waktu itu, walaupun saya dirut Bank BSM, tapi BSM statusnya bukan BUMN, tapi anak BUMN, yaitu anak Bank Mandiri. Yang wajib itu adalah direksi dan komisaris BUMN. Begitu. Nah, kami sebagai direksi anak perusahaan diberikan peluang oleh Mandiri sebagai pemegang saham kami untuk melapor ya waktu itu. Tapi juga ya silakan pilih sendiri, tapi dihimbau oleh Mandiri untuk melapor kan kira-kira gitu. Tapi tidak merupakan kewajiban hukum bagi kami untuk melapor. Gitu. Itu ya jawaban saya ingat betul ke pansel itu. Jadi saya sebetulnya saya ngelapor 2 kali aja udah lumayan kan gitu kira-kira, kan nggak ada kewajiban hukum kok kira-kira gitu. Karena di BUMN pun yang wajib hanya direksi sama komisaris sama satu layer di bawahnya kalau nggak salah ya aturannya yang lapor LKPN, karena mereka dianggap langsung. Nah, jadi saya jawab seperti itu. Jadi akhirnya bisa diterima lah kira-kira gitu. Tapi ya begitu-gitu Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya pansel juga tidak hanya dari kuping ke kuping, tapi juga menggali informasi dari lembaga-lembaga terkait, itu mereka lakukan untuk meyakinkan tentang integritas ya Pak. Jadi kunci pertama menurut saya integritas. Kedua ya track record profesionalisme yang bersangkutan. Apakah saya di bank pernah meninggalkan bank saya dengan NPL yang besar atau kan gitu Pak. Itu kan bisa dilihat recordnya gitu. Jadi menurut saya proses yang ada sepanjang itu dilaksanakan profesional seperti itu, ya insya Allah sih menghasilkan orang-orang yang mudah-mudahan bisa dipercaya gitu ya. Insya Allah bisa dipercaya. Dan kemudian kami di generasi pertama BPKH itu rasanya minimal merasa sudah cukup membangun infrastruktur, baik itu governance, good corporate governance ya, baik itu risk management, maupun itu compliance system, sistem kepatuhan kami, yang itu biasanya menjadi GRC ini menjadi patokan utama terselenggaranya sebuah governance yang baik, itu sudah kami merasa cukup untuk mengelola BPKH di generasi pertama kami dulu ya. Jadi kami udah periksa, insya Allah udah kita anggap memadai, sehingga output dari kerjaan BPKH, teman-teman BPKH, ya pertama tadi integritas, mudah-mudahan ya udah benar gitu ya secara integritas. Kedua secara profesionalisme sistem, itu juga kami sudah mengelolanya dengan sistem gitu. Dan ketiga yang mungkin terkait dengan integritas nih, yaitu independensi kami Pak. Ya, independensi kami. Misalnya kayak gini, kan banyak sekali tuh yang hoax dan sebagainya, itu katakan duit BPKH itu dipakai untuk bangun infrastruktur gitu kan. Sudah berulang-ulang Pak Anggito bicara, saya bicara, nggak ada 1 rupiah pun duit BPKH digunakan untuk infrastruktur. Nggak ada, memang nggak ada gitu. Kami belanja infrastruktur memang nggak ada dipakai untuk. Kalaupun kami membeli
surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, SBSN namanya Pak, surat berharga negara syariah atau sukuk negara, itu pun kami belanja itu lewat lelang gitu kan. Belanjanya pun lewat program investasi yang memang sudah kami siapkan. Kita punya rencana investasi, berapa yang akan kita beli sukuk dan sebagainya. Kalau memang masuk, risk appetite-nya masuk, expected return-nya masuk, itu kita belanja. Jadi saya tidak pernah merasa dan tidak pernah mendengar bahwa ada istilahnya injek kaki atau apa begitu, bisik-bisik dari pemerintah siapa gitu kan, tolong kami mau mengeluarkan sukuk, tolong beli dong, nah, kira-kira gitu loh. Mereka lelang juga kok, dan kami nggak kebagian lelang juga pernah beberapa kali karena kami menginginkan expected return yang lebih besar daripada yang bisa dibayar oleh pemerintah, ya kami nggak terpenuhi, bid kami nggak terpenuhi gitu. Jadi kami ketika lelang pun kami sebagai calon investor, calon pembeli juga bersama dengan investor yang lain, kira-kira gitu Pak, bukan sendirian. Jadi kita compete, bidding, kira-kira begitu. Jadi tidak ada, apalagi ada hoax yang mengatakan pemerintah Indonesia tahun 2000 berapa itu yang lagi pandemi itu tidak memberangkatkan jamaah haji karena duitnya habis, ya, kira-kira gitu kan. Karena dipakai untuk bikin IKN dan sebagainya, nggak ada lah. Gitu duitnya habis dari mana, orang kita sisihkan 2 kali pergi haji pun tersedia kok dalam bentuk dana liquid, kira-kira gitu. Jadi duitnya aman Pak, semuanya instrumen investasi ya pun relatif ya low to medium risk lah, kira-kira begitu. Gitu Nah, Pak. ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Kan ada risiko valuta asing. Kemudian kenaikan bahan bakar tadi ya, Bapak sampaikan, pesawat terutama ya. Ada nggak mekanisme hedging nih Pak? Ada untuk Pak. itu. Ada ya Pak? Ya, kita hedging itu kita usahakan natural hedging ya Pak ya. Misalnya katakanlah natural hedging itu ya kita beli-beli instrumen-instrumen yang sifatnya falas gitu kan ya. Sifatnya dolar gitu. Apakah itu ya macam-macam lah instrumen-instrumen, kan itu natural hedging kan Pak. Pada waktunya kita harus mengeluarkan biaya dalam bentuk dolar, kita sudah tinggal jual instrumen yang sudah dalam bentuk dolar. Dan kemudian kita di bagian-bagian tertentu dalam investasi, misalnya kita hedgingnya lewat asuransi. Asuransi kan sebetulnya hedging juga tuh Pak. Dengan kita mengasuransikan kan sebetulnya kita menghedge itu kan risiko ke depan. Jadi mekanisme hedging kita lakukan Pak. Cuma memang gini Pak Bud, dalam syariah itu kan instrumen hedging itu atau mekanisme hedging itu nggak terbuka luas seperti di konvensional gitu Pak. Di syariah itu kita mencari partner, apalagi kalau kita mau belanja sekali ratusan miliar gitu kan, itu partner kita tuh nggak mudah ketemunya gitu. Nggak mudah, ya ibaratnya kita mau beli tapi kita beli nggak pernah sedikit gitu kan misalnya. Kalau kita cuma membeli 1-2 miliar ya itu bukan BPKH lah. Kalau BPKH belanja kan minimal puluhan M ya misalnya, atau belasan M lah kira-kira gitu. Nah itu biasanya dalam waktu cepat mencari partner itu nggak mudah. Kalau di konvensional ya nggak ada masalah Pak. Bapak butuh dolar triliunan juga tersedia kan, kira-kira begitu. Butuh instrumen-instrumen dolar triliunan juga bisa hitung jam kan, kira-kira gitu. Kalau di syariah instrumen aja kan masih nggak seluas konvensional ya, instrumen yang beredar di syariah gitu ya. Tapi jalan Pak Bud mekanisme hedging. Ya, makasih Pak. Baik Pak, kalau gitu terima kasih penjelasannya Pak. Ini karena mengingat waktu nih Pak, karena kita janji 1 jam. Iya. Kita akhiri, mohon closing statement dari Bapak terkait pengelolaan dana haji bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mengikuti sesi ini. Closing statement ya. Pertama gini Pak, kita menyimpulkan aja apa yang kita udah bahas tadi ya Pak ya. Dan ini yang menurut saya perlu diketahui oleh teman-teman semua lah masyarakat Indonesia. Pertama, haji itu adalah wajib kalau mampu kan gitu Pak ya. Jadi Qur'annya mengatakan seperti itu, man istata'a ilaihi sabila. Orang yang wajib itu adalah kalau dia mampu. Mampu itu salah satu ukuran terpenting mampu itu financial. Nah, ukuran mampu finansial itu sebetulnya BPIH itu Pak. Jadi kalau pemerintah sekarang mengeluarkan 98 juta, sebetulnya ukuran mampunya 98 juta. Jadi kalau pemerintah menaikkan BP sampai 98 juta, ya nggak usah cemas kira-kira gitu, karena memang ukurannya seperti itu. Syukur-syukur untung sekarang ini masih disubsidi sama pemerintah gitu ya. Jadi artinya bukan sama pemerintah, masih kebijakannya masih ada kesubsidi sehingga
belum sampai sebesar BPIH, BP belum sampai sebesar BPIH gitu. Jadi artinya pertama itu, dengan begitu saya harapkan masyarakat juga tidak kaget dan tidak merasa aneh kalau pemerintah menaikkan BP, Pak. Dan itu bertahap. Itu betul-betul saya sebagai BPKH merasa justru senang dengan pemerintah menaikkan BP. Karena persoalan tantangan yang tadi Pak Budi tanyakan itu, soal sustainabilitas menjadi terjawab, Pak. Jadi kan kami merasa bertanggung jawab untuk BPKH bukan hanya masa kepengurusan kami saja, tapi kami berpikir juga bagaimana jamaah haji yang nunggunya masih 20 tahun, masih 30 tahun ke depan, kan gitu Pak ya. Jadi pertama itulah memahami bahwa haji itu wajib, kalau istitoah, kalau nggak istitoah memang nggak wajib loh, kira-kira begitu. Kemudian subsidi itu memang idealnya tidak ada. Jadi haji itu betul-betul dibayar oleh masyarakat sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, gitu. Dan itulah yang namanya mampu, kan gitu kira-kira Pak ya. Jadi haji yang abdolnya seperti itu mestinya, kan gitu. Dan dengan begitu maka memenuhi satu, standar sustainabilitas terpenuhi, ya. Kedua, standar keadilan juga terpenuhi. Karena kan kalau tadi dengan praktek tadi kan nggak terpenuhi, Pak. Masa jamaah haji tunggu mensubsidi jamaah haji yang berangkat? Itu kan pertanyaan besar tuh, Pak. Kalau yang selama ini praktek yang terjadi. Jadi dengan begini mestinya masyarakat memahami kalau pemerintah menaikkan harga. Ketiga, menurut saya ini yang belum saya singgung tadi, ya pemerintah pun kita awasi dan kita dorong supaya biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH itu makin efisien dong, Pak. Nah, kan kira-kira, Pak. Kalau sekarang ini kami sering mempertanyakan kok biaya pesawatnya mahal amat gitu misalnya. Misalnya stay-nya jamaah haji di Saudi Arabia kok lama amat sampai 41 hari, Pak. Sementara kok negara-negara lain bisa hanya 30 hari gitu misalnya. Kan makin lama kan biaya hotelnya makin besar. Cateringnya kan makin besar, Pak, dan sebagainya. Dan banyak juga jamaah haji udah merasa kok bosan juga sampai 40 hari ada di sana gitu. Idealnya mungkin kalau bisa 25 hari, 30 hari udah pulang gitu. Sehingga bisa terjadi efisiensi gitu kan ya. Jadi bagaimana kita awasi dan kita dorong, yang paling bisa mengawasi ya DPR sebetulnya, supaya biaya itu bisa seefisien mungkin gitu ya. Dan kemudian ketiga menurut saya ini penting juga, yaitu BPKH agar didorong semakin independen, Pak. Sekarang ini BPKH sudah independen, tetapi ada bagian-bagian kita belum independen. Misalnya selalu peraturan mengatakan BPKH bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama gitu. Laporan pun begitu. Laporan BPKH disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Agama. Nah, gitu, Pak. Jadi artinya secara de facto dan de jure sebetulnya BPKH masih underbow-nya Kementerian Agama, kira-kira gitu. Nah, ya walaupun selama ini juga kita independen juga dari Kementerian Agama, tapi bagaimanapun kalau kita mau lapor ke Presiden, mau bicara Presiden harus melalui Menteri Agama, kan jadi mungkin nanti tidak sekarang ya, karena sekarang itu masa konsolidasi dan pembinaan antara Kementerian Agama dengan BPKH masih diperlukan. Tapi untuk jangka panjang itu seperti yang terjadi di tabung haji Malaysia, Pak. Mereka tidak bertanggung jawab kepada Menteri Perhajian dan sebagainya. Mereka bertanggung jawab langsung ke Prime Minister, Pak. Jadi tabung hajinya itu langsung ke Prime Minister. Nah, kita harapkan seperti itulah supaya BPKH ini lebih punya karisma yang independensi yang lebih bebas. Apalagi kira-kira gitu ya. Yang terakhir ya masyarakat jangan mudah percaya hoax gitu aja. Jadi artinya lebih hati-hati di dalam membaca berita, terutama berita yang tendensius gitu ya. Ya tendensius itu lebih hati-hati karena biasanya itu juga cek faktanya juga ada gitu kan. Tapi karena masyarakat kadang-kadang kan sangat mudah termakan hoax, ya nggak pakai cek fakta lagi, nggak pakai cek hoax lagi, langsung viralkan dan sebagainya, sehingga itu sedikit banyak mengganggu kerja BPKH karena kita jadi banyak sekali pertanyaan, Pak, dan kita harus sosialisasi ke sana kemari untuk menjelaskan kepada publik dengan hoax tersebut. Mudah-mudahan sih ini membantu kami mensosialisasikan ini, Pak. Ya, terima kasih banyak nih kesempatan ini, Pak Bud, Pak Roy, dan teman-teman sekalian. Makasih. Makasih Pak Yuslam, ini banyak banget informasi dari Pak Yuslam, walaupun hanya 1 jam, ini udah lebih dari 1 jam nih Pak Yuslam. Tapi sayangnya judul Jurnalistik kan 1 jam ya. Dan ini juga sudah jam 8 malam, sudah lewat jam 8 malam, jadi kayaknya kita perlu cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Yuslam sudah menyempatkan hadir dan berbagi
kepada kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di sesi ini, baik hadir di YouTube maupun hadir di Zoom. Nantikan sesi kita berikutnya dengan topik yang nggak kalah menariknya. Sebelum kita tutup, bila ada keluarga dan atau relasi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang tak sempat menyaksikan sesi ini secara live, mohon dapat menonton rekamannya di YouTube channel kami, ya, 2L4U. Jangan lupa juga subscribe channel kami, agar kami terus semangat menghadirkan konten-konten yang menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Mengingat pandemi belum berakhir, belum resmi berakhir ya, mari kita terus jaga kesehatan kita masing-masing, khususnya dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Bud, terima kasih Pak Roy ya. Terima kasih.